Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Berarti kalian dalam keadaan sehat semua. Ada yang tak masuk hari ini ya? Oke, silakan diisi dulu bangkunya. Ini maju, Jaskia maju, isi ya. Oke, ya. Oke. Nah, itu isi Fadilah, Kenara, Rizky diratakan. Ridwan juga isi ya. Karena banyak yang masuk dari ini ya. Di belakang Kasmiati. Oke. Ayo bawa tasnya Rizky. Nah, setelah ini bukunya boleh dikeluarkan, buku biologinya ya yang berkaitan dengan matkul Bapak dikeluarkan. HP juga keluarkan, nanti kita bakal pakai HP hari ini ya. Oke. Sudah? Nah, ketua kelas yang masuk siapa hari ini? Yang tidak masuk hari ini siapa? Cynthia. Bentar. Laili. Sakit ya. Rita. Jakia. Salman. Siapa? Asisa. Ada lagi? Oke. Halid Alpa kah? Apa? Oke. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yang hari ini Bapak minta Ridwan pimpin doa. Baik, terima kasih kepada Ridwan yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, sesuai dengan janji kita pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita bakal masuk ke materi yang baru ya. Nah, sebelum Bapak mulai, ada Bapak tampilkan nih gambar nih, 2 ya. Ya, kira-kira gambar ini sudah tidak asing bagi kita ya. Desa kita, desa nelayan, makanya Bapak ambil contoh gambar ini. Cuma Bapak mau nanya nih, gambarnya aktivitasnya apa sih yang ditunjukkan oleh gambar yang Bapak tampilkan nih? Oke, silakan Fadila. Gambar yang pertama, nelayan yang sedang menangkap ikan. Iya, menangkap ikan. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua, ikan yang dimasukkan ke dalam kotak es. Oke, tepuk tangan untuk Fadila ya. Fadila orang tuanya nelayan kah? Tidak, Pak. Enggak, ya. Oke, sekarang Bapak mau nanya nih yang kedua pertanyaannya ya. Tadi kan jawab pertama si Fadila itu sudah benar. Kalau di gambar pertama adalah aktivitas nelayan yang sedang menangkap ikan ya. Sedangkan yang kedua itu gambar tentang ada ikan yang dimasukkan ke dalam kotak yang berisi es. Ya. Yang Bapak mau tanyakan, mengapa nelayan tersebut itu menambahkan es batu ke dalam kotak ikan hasil tangkapannya? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Oke, Inesto. Karena mereka harus mengawetkan untuk dijual ke tempat yang jauh. Oke, berarti dia mau mengawetkan ke tempat yang jauh. Oke, jawabannya benar ya. Nah, jadi jawaban Inesto benar. Nelayan tadi itu hasil tangkapan ikannya dimasukkan ke dalam kotak es itu supaya ikannya awet. Mungkin dia kan menangkap ikannya di tengah laut. Nah, supaya ikannya awet untuk dibawa ke tepi, itu dia perlu suatu bahan untuk mengawetkannya, yaitu es batu. Nah, setelah ini mungkin ada nggak produk-produk yang di desa kita tuh yang ada yang mirip ya? Oh, oke, silakan. Rizky ya.
apakah ikan asin juga diawetkan? Ya, ikan asin itu juga salah satu produk pengawetan, tetapi dia tidak menggunakan es batu. Dia menggunakan garam, ya. Mungkin nanti prosesnya bisa kalian lihat langsung di tempat kita ya, banyak ikan asin. Oh, Peri, apalagi Peri? Ikan salai itu ikan asap ya? Ya. Jadi ikan salai juga termasuk ataupun ikan asap ya, itu juga termasuk proses pengawetan ikan, di mana proses pengawetan tersebut menggunakan asap dipanaskan secara bertahap lama deh ya, dengan tujuan ikan tersebut menjadi kering dan akan awet untuk waktu yang lama. Ya. Jadi ada 3 contoh yang kita contohkan, ada menggunakan es batu, menggunakan garam, sama menggunakan asap ya dengan panas. Nah, pertanyaan terakhir. Dari tadi kan kita udah bahas nih, ada pengawetan dengan garam, pengawetan dengan es batu, dan pengawetan dengan asap. Yang Bapak mau tanyakan, kalian ada tahu enggak ataupun pernah dengar mengapa sih suatu makanan, suatu makhluk hidup itu bisa busuk? Contoh kayak bangkai juga hasil pembusukan kan? Kira-kira tuh yang bikin dia busuk tuh apalah? Kuman, iya. Ya, jadi jawabannya adalah kuman. Nah, secara ilmiah ataupun secara sebutan ilmiahnya ya, kuman itu sebenarnya bakteri ya. Bakteri sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Kita akan membahas namanya kingdom Monera. Ya. Kingdom Monera atau kita sebut bakteri. Nah, jadi kingdom Monera artinya kerajaan bakteri. Jadi di sini kita akan bahas semua jenis-jenis bakteri yang ada, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, nanti kalian tuh setelah melakukan diskusi dan presentasi, kalian tuh dapat mengidentifikasi ciri-ciri bakteri itu apa. Ya, di pertemuan sebelumnya kita udah pernah bahas tentang virus. Nah, pada kali ini kita akan bahas makhluk hidup yang baru, yaitu bakteri. Kalian bisa mengetahui nanti ciri-cirinya seperti apa. Sedangkan yang kedua, kalian tuh nanti akan melakukan diskusi dan presentasi, dan kalian bisa menganalisis bentuk bakteri itu seperti apa. Ya, jadi kita dapat pada hari ini kita tahu ciri-ciri bakteri, sedangkan yang kedua kita tahu tentang struktur tubuh bakteri. Ya. Lanjut, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada menampilkan ya, gambar seperti ini ya. Ada 2 gambar, ya. Kira-kira gambar pertama sudah tidak asing, gambar 2 juga sudah tidak asing, ataupun masih asing nih. Kira-kira ada muncul pertanyaan enggak, gitu ya? Gambar pertama apa dulu? Gambar pertama nih, yang hijau. Virus, ya. Sedangkan yang di bawahnya bakteri. Jadi kira-kira sama enggak mereka berdua? Sama, Angga bilang sama ya. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi? Kira-kira? Ya, Pak Yuni. Apa aja sih perbedaan virus dan bakteri? Iya, tadi kan Pak ada bilang tuh kan kalau dia berdua tuh beda ya. Jadi si Pak Yuni betul bertanya. Dia menanyakan apa sih perbedaan antara virus dan bakteri. Nanti kita akan masuk ke pengerjaan LKPD, di mana nanti kalian akan bisa menemukan apa saja perbedaan-perbedaan dari bakteri, ya, apakah dia nanti sama atau tidak, ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi secara singkat dulu, ya, tidak banyak. Nah, di sini ada kingdom Monera ataupun klasifikasinya ataupun tentang pengelompokan bakteri. Jadi bakteri itu ada 2 macam saja, ada archaea bakteri dan eubacteria. Archaea bakteri itu kita sebut sebagai bakteri purba. Sedangkan eubacteria bakteri sejati. Ada 2 saja. Nah, ciri yang paling kita bisa bedakan antara keduanya itu habitatnya. Archaea bacteria itu hidupnya di tempat yang ekstrim. Sedangkan yang eubacteria di tempat yang memang seperti normalnya, biasa. Ya. Bapak ambil contoh di sini ada Halobacteria, sedangkan yang kedua Escherichia coli, ya, bakteri tentang pembusukan, tentang feses, tentang pencernaan kita. Ya.
Oke, lanjut. Masuk ke ciri-ciri bakteri. Pada kesempatan ini Bapak tidak banyak menyampaikannya, ya. Oke, Rizky, jangan tidur Rizky ya, masih pagi ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan ciri-ciri umum bakteri, ya. Yang pertama itu dia berukuran kecil. Kemudian yang kedua memiliki dinding sel. Yang ketiga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang keempat bersifat uniseluler. Yang kelima prokaryotik. Yang keenam kosmopolit. Yang ketujuh hidupnya soliter atau berkoloni. Sedangkan yang terakhir itu beberapa jenis mampu membentuk endospora. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciri-ciri bakteri. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan ataupun kurang jelas? Oke, dari Val. Yang bersifat prokaryotik itu apa, Pak? Bersifat prokaryotik dan prokaryotik ya. Baik, Pak jelaskan. Nah, jadi prokaryotik itu ada lawannya. Namanya eukaryotik. Nah, ciri simpelnya kalau prokaryotik itu dia tidak memiliki membran inti. Oke. Sedangkan yang eukaryotik lawannya memiliki membran inti. Untuk gambarnya Bapak gambarkan di sini contohnya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita udah pernah bahas tuh tentang ciri-ciri sel ya, ada. Kita bahas sedikit. Oke. Ini sel eukaryotik. Nampak yang belakang? Nampak. Sedangkan yang kedua sel prokaryotik. Sedangkan yang bagian luar itu kita sebut sebagai membran sel. Adalah suatu lapisan yang melapisi sebuah sel. Kita sebut sebagai membran sel. Apakah sel yang prokaryotik punya? Punya juga. Namanya membran sel. Cuman dia memiliki lapisan yang sedikit lebih banyak dibandingkan sel yang eukaryotik. Ya, contohnya ini. Namanya dinding sel. Jadi yang paling luar itu adalah namanya dinding, ya, dinding sel. Lalu membran inti yang mana? Berarti membran sel, membran yang melindungi sel. Kalau membran inti berarti membran yang, ya, ini dia, membran yang melindungi inti. Namanya membran inti. Oke, coba ya. Sedangkan yang di tengah adalah, ya, inti sel. Lalu yang prokaryotik ada enggak? Tidak ada. Jadi materi genetik ataupun dalam isi inti sel si prokaryotik itu tersebar. Nah, tidak ada yang melapisinya. Bapak kasih analogi kayak contohnya kuning telur. Nah, ada putih telur, ada kuning telur. Nah, kalau ada kuning telur bentuknya bulat, itu berarti dia memiliki membran inti. Artinya ada membran yang melapisi kuning telurnya. Sedangkan kalau kuning telurnya kita pecahkan, artinya kita robek membrannya, tersebar dia. Tersebar. Nah, itu analoginya seperti yang prokaryotik. Kalau prokaryotik artinya kuning telurnya pecah, tidak ada yang melapisi. Sedangkan yang eukaryotik seperti ada kuning telur yang masih melapisi lapisannya. Jadi bentuknya bulat. Sedangkan yang ini tidak bulat. Jadi kayak gitu ya, Danifal ya. Ada lagi yang bertanya? Fadilah. Oke, kosmopolit. Ya. Kosmopolit. Kosmopolit itu artinya menempati habitat yang luas. Menempati habitat yang luas.
Artinya bakteri ini bisa kita jumpai di berbagai tempat. Ya, bisa di tempat yang ekstrim tadi, mau dia di gunung berapi, mau di kutub juga ada. Kemudian di laut mati yang banyak garamnya juga ada bakteri. Kemudian di tempat-tempat lain juga ada. Di meja kalian juga sekarang pasti ada bakterinya. Di tangan kalian yang habis main bola, habis garuk hidung, ya, habis ngelok bibirnya juga ada bakterinya. Paham? Sampai sini jelas ya, Padilla ya? Oke. Untuk selanjutnya nanti kalian bakal temukan lebih banyak ciri-ciri bakteri itu di pengerjaan LKPD nanti. Kita buat kelompok nanti ya, ada. Ya, untuk yang berukuran kecil jelas karena dia kecil kita harus pakai mikroskop untuk melihatnya. Untuk dinding sel sudah Pak jelaskan tadi, ya. Sampai di sini ada lagi yang ditanyakan? Oke, Dita. Endospora itu apa, Pak? Ya, endospora itu suatu lapisan tambahan yang dibentuk ketika bakteri memasuki kondisi tidak menguntungkan. Jadi ada beberapa bakteri ketika lingkungannya tidak menguntungkan dan bakal membunuh dia bakal membentuk suatu endospora. Jadi dia kayak bentuk tidur. Tapi nanti ketika lingkungannya sudah aman, dia buka. Jelas ya? Itu analogi seperti itu. Ya. Sinta, ada yang mau ditanyakan Sinta? Ya? Oke. Bukunya boleh diturunkan ya. Di Sinta, Bulan. Nah, nanti kita ada main HP, ada kesempatan kita main HP ya. Lanjut ke struktur tubuh bakteri. Nah, di sini Bapak hanya menjelaskan bagian-bagiannya saja. Nanti untuk pengertiannya, fungsinya ada kalian kerjakan di LKPD-nya, ada materinya. Cuman ada yang Bapak tekankan di struktur tubuh bakteri ada namanya struktur bakteri. Ya. Itu ada namanya struktur dasar dan struktur tambahan. Artinya struktur tubuh dasar sama struktur tubuh tambahan. Yang dasar itu ada 3, Bapak kolom. Sitoplasma, ya, sitoplasma, apa? Ya, membran. Dinding sel. Ya, dinding sel. Sedangkan struktur tambahan itu nanti ada di bagian materi yang Bapak bagikan. Itu banyak, ya. Nah, di sini Bapak tidak akan menjelaskan secara singkat, secara panjang ya maksudnya. Karena nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Cuman di situ ada Bapak tampilkan ada kayak organel ribosom, ada DNA, ya. Untuk dinding selnya itu ada peptidoglikan sama membran luar, ya. Itu bagian dari dinding selnya. Tapi yang kalian perlu pahami, struktur dasar itu ada dinding sel, membran plasma, sama sitoplasma. Nah, di bakteri itu memiliki suatu kemampuan hidup yang cukup kuat ataupun tahan terhadap berbagai lingkungan karena lapisan tubuhnya itu banyak, ya. Yang kita ketahui ada dinding sel, ada membran sel, kemudian baru isinya sitoplasma. Nah, sebenarnya ada struktur tambahan lagi untuk beberapa bakteri, namanya kapsul. Nanti dari kapsul ada lagi endospora yang tadi Bapak jelaskan singkat tadi. Jadi ada endospora, ada kapsul, ada dinding sel, ada membran sel, ada 4 lapisannya. Sedangkan kita manusia cuma ada 1, membran sel, membran. Ya, artinya sel kulit kalian ini adalah suatu lapisan yang satu aja. Kalau kena pisau ya sudah luka. Tapi kalau untuk beberapa bakteri ya itu tidak. Karena lapisan tubuhnya banyak lapisannya. Ya. Jadi yang paling utama itu dinding sel, yang kedua membran plasma ataupun membran sel, sedangkan isinya namanya sitoplasma. Kita analogikan seperti darah kalian, ya, cairan tubuhnya. Di dalam cairan tubuh si bakteri itu banyak sekali organ-organnya. Tapi dalam tingkat sel kita nyebutnya bukan organ, tapi organel. Jadi ribosom, DNA itu contohnya adalah organel. Untuk fungsinya nanti kalian cari sendiri ketika kerja kelompok. Sampai sini jelas? Oke. Jadi lapisan bakteri, Bapak ulangi lagi,
ada kapsul untuk beberapa bakteri, kemudian masuk yang kedua, ini dua buah lapisannya itu jadi satu sebenarnya. Cuma untuk perjelas maksudnya adalah seperti itu. Ada peptidoglikan sama membran plasma. Jadi ada kapsul, ada dinding sel, ada membran plasma. Baru isinya sitoplasma. Di sitoplasma banyak organel. Contohnya seperti ribosom, DNA dan lain-lain. Sampai sini paham untuk gambarnya? Oke, mantap. Nah, di sini gambar yang kedua itu gambar yang sedikit lebih kompleks ataupun lebih banyak. Tapi secara umum komposisi utamanya itu ada. Ya, kita cari dinding sel ada enggak? Ya, ini ya, dinding sel. Membran sel ada ya. Ada kapsul? Ya, kapsul. Untuk endospora tidak Bapak tampilkan karena endospora itu tercipta ketika lingkungan hidup bakteri itu tidak menguntungkan. Ya, jadi lapisan yang terakhir itu ketika tidak menguntungkan lingkungannya baru dibentuk oleh bakteri. Kita coba lihat lagi ya. Ada kapsul, lapisan paling luar. Lapisan yang kedua ada dinding sel warna biru. Ada yang lapisan ketiga membran sel. Di dalamnya terdapat beberapa cairan kita namakan sebagai sitoplasma. Ya, jadi yang kalian perlu pahami ada kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma tadi ataupun dalam tubuh bakteri ada beberapa organel. Kita contoh ada ribosom, ada mesosom, kemudian ada plasmid. Ada plasmid, lalu ada nukleat. Nukleat itu artinya nukleat, asam nukleat ya. Di mana di situ ada materi genetiknya berupa DNA. Beda seperti virus sebelumnya, isinya hanya ada satu antara DNA atau bakteri tidak. Ya. Lanjut, ada bagian yang flagel. Ada flagel. Flagel tuh ada bentuknya seperti ekor. Jadi bentuk ekor ini ada bermacam-macam. Ada yang satu di ujung, ada yang di kedua sisinya ada dua, ada yang di seluruh tubuhnya ada flagel. Tergantung. Kalau kalian buka Google bakteri, pasti bentuknya aneh-aneh, banyak. Ya. Kalau flagel itu alat gerak, sedangkan pili, ya, pili juga seperti rambut yang menonjol, tapi dia pendek. Beda dengan flagel. Nah, flagel itu berfungsi untuk alat gerak. Kalau pili berfungsi sebagai alat reproduksinya. Jadi bakteri itu bisa bereproduksi juga dengan berbagai cara. Tapi tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, oke. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Nah, setelah ini mungkin kita akan bagi kelompok. Langsung bagi kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk itu mulai dari sekarang boleh kalian duduk ke bangku kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ya, aman 6. Pelan-pelan. Ya. Oke. Ernesto kelompoknya? Kelompok Dwi mundur dikit Dwi. Nah, jangan terlalu mepet. Ernesto mau dekat-dekat Wahyudi ya? Kenapa?
Kenapa? Ini mejanya bikin 4 biar lebih luas. Nah, Dan tangan Pak. jangan ditulis ki. Dan tangan muyo udah kelabar Pak. Nggak tahu nanti ini jodohmu, nggak tahu kan? Enggak, jangan. Enggak, Pak, jangan. Sudah? Kelompok 1, angkat tangan. Oke, lengkap. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Ini kelompok 5 ya, ini kelompok 4 ya. Resto. Kelompok 4. Kelompok. Nah. Ya. Oke. Baik, coba sekarang kalian perhatikan dulu LKPD-nya, ya. Perhatikan dulu LKPD-nya. Nah, di situ ada Bapak tampilkan tentang bahan bacaan. Nah, makanya tadi di pertemuan pula. Di pembahasan materi yang Bapak sampaikan tidak banyak yang Bapak sampaikan karena Bapak ada menampilkan materi di dalam LKPD-nya. Nah, materi ini nanti bisa kalian cari, ya. Kalian juga bisa menambah sumber-sumber lain melalui buku sama melalui internet. Kalian boleh buka HP, boleh ya? Ya, pada hari ini. Gunakan HP-nya untuk bantu mengerjakan LKPD. Lanjut, kita lihat di nomor 1, itu ada tentang tabel ciri-ciri umum. Nah, nanti kalian isi ya. Ada nomor 1 misalnya ciri-cirinya apa, kemudian yang kedua, kolom yang kedua itu tentang deskripsinya. Boleh dibuka dulu LKPD-nya ya. Itu tentang pengertiannya, itu apa. Lanjut yang kedua, itu ada gambar bakteri. Kalian kasih keterangannya di tiap-tiap abjad yang ditunjukkan oleh LKS tadi ataupun LKPD-nya, ya. Kemudian yang nomor 3, nah ini kalian boleh buka internet, karena tidak dapat jelaskan, itu tentang anggota gerak bakteri. Itu namanya apa aja yang ada, ya. Kalian cuma kasih nama, selesai, ya. Untuk LKPD yang ini apakah ada pertanyaan? Tidak, jelas ya? Oke. Baik, Bapak kasih waktu sekitar mungkin 20 menit ya, cukup lah ya. Habis itu kita akan maju presentasi seperti biasa. Ya, silakan dikerjakan belajar sekarang. Apa? Nah. Ya. Iya, karena kawannya tidak masuk kan tulis saja di kelompoknya, tapi keterangan dia sakit atau alfa, ya, kasih aja. Biar Bapak nanti bisa menilai dia tidak masuk pada saat diskusi kelompok. Ada?
Bisa? Kenapa? Jennifer boleh di mana? Sini ya? Ya, silahkan bantu. Gunanya cuma diam. Bantu, bantu. Bisa nggak buka? Kita lihat. Bisa? Bisa? Bisa?
kelompok ini ada kendala? Ya. Ini kan umum dengan deskripsinya kan juga kayak gini bisa kan? Bisa. Ini kan banyak nih. Yang Bapak tampilkan kan tidak terlalu banyak. Artinya yang secara umum ya. Sini kan banyak nih. Nanti kamu sesuaikan aja. Yang ada di Bapak tampilkan tuh apa-apa aja. Kamu cari deskripsinya. Deskripsi itu artinya penjelasannya. Contoh, kayak dia berukuran kecil. Berukuran kecil itu artinya seperti apa sih? Kan pasti ada ukurannya berapa tuh. Nah, itu kamu masukkan ke dalam deskripsi. Bisa ya? Ada lagi yang bertanya? Apa? Pak, kenapa ini tetap banyak, Pak? Kan tadi cuma 8, Pak jelaskan. Nanti kamu ambil aja yang beberapa. Ya, sesuaikan dengan yang Pak tampilkan tadi. Kan pasti ada tuh. Nanti kamu ambil. Nanti deskripsi itu artinya penjelasan. Kamu masukkan ke dalam kolom yang kedua. Ya? Bisa? Bisa, makasih, Oke. Pak. Ya. Kelompok Dwi, ada pertanyaan Dwi? Bisa nggak pakai HP nyarinya? Bisa, Pak. Mana coba lihat. Hasilnya keluar enggak? Keluar, Pak. Mana coba lihat. Oke. Lancar ya sinyalnya? Bisa ya? Oke. Kelompok Y ini ada yang tanyakan? Iya, Pak. Susah belajar ini. Pak, yang gini, Pak. Salah ya? Termasuk organisme apa nih? Apa ini? Tah dia, Pak. Dia udah mau ngajak nggak, Pak? Isi lah, carilah sesuai. Dibuka isinya. Nah, coba dibuka. Nah, belum juga dibuka. Iya. Cari nanti ya. Oke. Ini kawannya bantu lah, kawannya bantu. Ini bisa? Kenala? Ada bisa pakai HP enggak? Ada? Ada. Mana coba lihat. Keluar enggak? Oke. Bisa? Udah? Nomor 1 udah? Masuk pun enggak, Pak.
Ini langsung baik sih, waktu udah mau habis nih. Berukuran kecil berarti ukurannya berapa? Kan ada kan tadi. Nah, cepat-cepat. Waktunya tinggal sekitar 10 menit lagi ya. Nah, itu bisa Fadila. Nah, gitu. Pintar ya, pintar kelompok ini. Ya. Kelompok Fadila ada yang tanyakan enggak? Bisa selesai? Ini apa? Sebagai vektor yang membawa Sebagai faktor ke vektor. vektor lah. Vektor, faktor loh. Vektor. Nah, itu tinggal dicari ya. Fungsi flagel apa, fungsi ribosom apa. Ini kan tinggal dijelaskan berukuran kecil itu maksudnya apa. Nah ya, berarti kan berukuran kecil itu artinya berdiameter 0,5 sampai 1 mikron itu. Lalu mempunyai dinding sel itu artinya apa? Kamu jelaskan. Ya? Itu.
Dua. Kenapa? Tadi cari ciri-ciri pakai HP bisa nggak tadi? Bisa. Itu nanti yang seperti ini tuh jenis-jenis flagel. Nanti coba kamu cari jenis-jenis flagel pada bakteri itu kan keluar. Nah, itu ada namanya. Ya. Kelompok duit udah? Proses. Wah, itu ada gambarnya ya. Nomor 2 kah? Nah, bisa ya. Nah, itu tinggal dicari aja nanti tuh fungsinya apa yang keluar. Dah selesai? Ada kak? Di mana bisa ya? Enggak tahu kak. Baca benda nak Aku cangkal lagi sambil gue. Nah, itu dia. Mana?
Nah itu yang pertama kan ada. Apa tuh? Yang cuma satu sisi aja. Kalau dua sisi. Nah itu dua sisi tuh. Oh, Nah artinya di sebelah kiri sama kanan tuh ada rambutnya. Jumlah rambutnya bebas. Nah. Dah. Sudah selesai nomor 3? dia nak mencoba tambah ya balas. Apa pembaca? Mana coba lihat, coba saja apa ini coba. Ini oh, dah jelas apa? Nah, dapat simpan di sini aja. Kita tengok. Nah, itu tinggal dimasukkan dalam tabel ya. Bisa. Apa? Ini boleh diganti bakteri boleh sih? Diganti bakteri selingkuh tak dapat. Boleh, boleh. Tinggal dicari aja soliter itu apa. Ini tinggal cari plasmid adalah, nukleid adalah. Nah, langsung. Dibosong yang atas dibosong. Belum. Udah ya? Di Peri. Dah? Oke, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2. Tenggolong. Tenggolong. Ngecit ke? Wah kendondong. Wah, mantap, mantap. Ini berisi. Nanti tinggal kamu cari jenis-jenis flagel. Oh, jenis-jenis flagel. Nah, nanti kan tinggal dilihat yang cuma ada di ujung itu apa namanya. Kalau yang ada di kedua sisi apa. Kalau ini kan di satu sisi aja tapi banyak kan. Nah, itu aku. Nah, ini tidak mengerjakan. Tuh, Pak Nungguy. Mana? Itu undian.
Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi berapa lama lagi? Ini kan belum ini. Nah, kenapa? Ciri-ciri ini kan deskripsi ini. Ciri-ciri ini gimana? Termasuk organisme berukuran sekecil. Berarti dia apa? Kalau 0,1 sampai 1 mikron, berarti berukuran kecil. Udah? Oke. Nah, coba lihat. Berukuran kecil. Ini salah ini. Memiliki inti sel tanpa membran sel. Oh gitu. Tanpa membran inti. Oh Ya, iya. salah. Inti. Ya. Itu bapak aku di situ. Selnya inti. Oke. Bapak Dita udah? Udah. Oke, sip. Iya, tunggu kawannya. Kawannya belum, ntar lagi ya. Oke, udah selesai semua ya. Oke. Nah, habis ini kita seperti biasa cabut undi ya. Iya, Pak. Saya, Pak. Sepertinya hari ini satu kelompok aja ya, karena waktu tidak banyak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kencang ya. Bapak Pak jatuh cuti dah. Nah, iyalah ya, Pak ya. Bapak yang Ya, siapa yang dapat? Ya, Pak, kami, Pak. ini ya. Yang itu. Kayak gue aja. Kelompok 3. Siapa 3? Bapak jatuh
Yuk, silakan kelompok 3. Ya, sekarang semuanya perhatikan ke depan, ngadep ke depan semuanya ya. Perhatikan kawan kalian maju. Oh ya, kita pakai mikrofon aja. Oke. Udah. Terima kenyataan ya. Bibang lah, moderator. Kita. Alright. Ulan. Oke, silakan. Ini nih. Dibuka. Buka dan lanjutkan di presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tadi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Siti Jaskia, Danipa Pratama, dan Kasmiati. Dan di sini yang akan menjelaskan saya berikan kepada Siti Jaskia. Pada Siti Jaskia kami persilahkan. Di tabel pertama yaitu lengkapnya tabel mengenai beberapa ciri-ciri umum mengenai bakteri. Ciri-ciri umum yang pertama yaitu berukuran kecil, yang kedua mempunyai dinding sel, yang ketiga hanya dapat dilihat dengan mikroskop, yang keempat bakteri, yang kelima bersifat prokariotik. Berukuran kecil, berdiameter 0,51 mikron dengan panjang 1-20 mikron. Mempunyai dinding sel tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Ukuran yang sangat kecil itu membuat bakteri yang hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Bakteri sifatnya kosmopolit atau berhabitat luas, bersifat prokariotik atau memiliki inti sel tanpa membran inti. Dan yang di tabel kedua mengenai bakteri-bakteri. Keterangan yang A, dinding sel, fungsinya menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam osmotik. Yang ke B, velage, sebagai alat untuk pergerakan. Yang C, ribosom, menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Yang D, pili, membantu perlekatan pada substrat dan penyeluruhan mitre-genetik pada saat konjungsi. Dan E, plasmid, menyisipkan DNA dari sumber lain ke dalam plasmid membentuk molekul DNA rekombinan. Yang F, sitoplasma, menyimpan molekul yang diperlukan dan bertanggung jawab memberikan bentuk pada sel. Yang ketiga, mengenai nama bakteri berdasarkan letak dan posisi velage. Yang ke-1 monotrik, yang kedua amfitrik, yang ketiga lokotrik, dan keempat peritrik. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, habis ini kita buka sesi tanggapan ataupun pertanyaan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, silakan kelompok 5 ya. Perkenalkan, nama saya Dita Mariani. Saya dari kelompok 5 hanya ingin menanggapi presentasi saya. Menurut saya sudah bagus dan pembahasannya juga seperti apa yang kami pelajari pada hari ini. Apakah ada yang beda jawabannya? Beda sih Pak. Yang mana bedanya? Yang tabel kedua yang A, kapsul. Kalau kelompok Kami 3? kapsul, tapi Oke, apa ya? Perbedaan itu biasa. Nanti Pak teruskan ya, habis ini ya. Apa ada lagi tanggapan atau jawaban berbeda? Semua sama ya, cuma bedanya di nomor 2 tadi di bagian A.
Oke, kalau untuk saya ini untuk pertama untuk kelompok 3. Silakan ditutup ya, Habibah. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lagi kelompok 3. Baik, karena waktu terbatas, kita mungkin satu kelompok aja ya. Nah, sekarang balik ke kelompoknya, ke bangkunya masing-masing. Kembali ke bangkunya masing-masing, nanti Pak akan kasih pengarahan. Ya, susun lagi ke bangkunya masing-masing ya. Ya, oke. Ayo, sekarang bangkunya disusun kembali yang rapi. Nah, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan. Perwakilan kelompok boleh maju ke depan mengumpulkan hasil pekerjaannya. Satu, dua, tiga, empat. Ada lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu lagi kelompok mana? Ayo sini kumpulkan dulu. Ayo. Ya, kumpulkan yuk. Oke. Nah, sekarang duduk ke bangkunya masing-masing. Nah, ada kasih evaluasi bentar. Nah, oke. Tadi yang maju itu kelompok 3 untuk evaluasi tentang penampilannya cukup baik ya, penyampaian juga cukup jelas ya, hasil jawabannya walaupun sedikit berbeda dibandingkan kelompok 5 ya, dari kelompok yang lain. Nah, memang untuk yang nomor 2 yang bagian A itu yang benar adalah kapsul. Ya. Jadi, lihat apa hasil pekerjaannya ya. Bapak lihat ada beberapa yang jawabnya benar, itu tidak masalah. Nanti Bapak analisis kembali, Bapak kasih nilai yang sesuai. Ya, untuk ini sudah baik. Kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, setelah ini kita akan mendekati akhir pembelajaran ya. Sebelum itu Bapak mau coba nih kita menyimpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini apa-apa aja yang kita pelajari pada hari ini. Bapak coba tunjuk Dita. Oke, silakan Dita. Kita nyimpulkan bakteri itu dibagi menjadi 2. Iya. Ada bakteria atau bakteri purba yang mampu hidup di suhu ekstrim. Iya. Mati. Lanjut. Yang kedua, eubakteria, bakteri sejati yang hidup di suhu normal. Terus belajar struktur tubuh dasar pada bakteri yaitu sitoplasma, membran plasma, dan dinding sel. Ya. Dan juga ada ciri-ciri umum bakteri seperti berukuran kecil, mempunyai dinding sel, bersifat uniseluler, bersifat prokaryotik, bersifat kosmopolit, hidup secara soliter atau berkoloni. Beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungannya tidak memungkinkan. Oke, ya jawabannya tepat sekali ya. Nah, benar yang dikatakan Dita, hari ini kita sudah belajar tentang bakteri, ada 2 kelompok, ada kelompok archaea, ada eubakteria, serta ciri-ciri umumnya, berukuran kecil, kemudian kosmopolit, prokaryotik, dan bisa menghasilkan endospora dan lain-lainnya. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi.
ya, tapi tidak pakai kertas, tapi pakai aplikasi, namanya Quizzes. Nah, sekarang kalian boleh keluarkan HP-nya, ya, semuanya keluarkan HP dan koneksikan ke internet, ya. Keluarkan HP-nya, keluarkan HP-nya. Baik, HP-nya sudah dikeluarkan, sudah dikoneksikan ke internet. Sudah, kalau sudah, boleh kalian klik ataupun langsung saja copy link yang ada Bapak sharekan di grup WA, di grup biologi itu ya. Kalian bisa klik, lalu sudah masuk ke webnya, masukkan kode di depan 122266. Masukkan aja. Boleh sekarang coba. Ya. Coba dulu. Ya. Kalau ada yang bermasalah dengan sinyal internetnya, boleh pakai WiFi. Ya, ada Bapak nyalakan WiFi-nya. Ya. Oke, barisan ini bisa masuk? Bisa. Barisan Dita? Bisa. Danifa sampai Enesto? Bisa, Pak. Jaskia sampai Ridwan? Bisa. Oke. Mudah? Oke. Kalau bisa langsung kerjakan kepada klik start ya, langsung dikerjakan. Oke, langsung kerjakan. Baik, kita udah sampai ke akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita juga udah mengerjakan soal evaluasi menggunakan aplikasi web bernama Quizzes ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau minta satu orang nih untuk merefleksikannya ya. Bapak coba mau tunjuk ke Fadilah. Coba Fadilah untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, apa aja yang Fadilah rasakan. Yang kami rasakan ialah adanya gunung merah. Ya. Dan juga adanya dua jenis bakteri, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Ya. Archaeobacteria adalah bakteri marga karena pertama-kali hidup di bumi. Ya, lanjut. Sedangkan Eubacteria ialah bakteri jati ada di berbagai tempat. Ya, betul. Lanjut. Serta ada juga kami mengerjakan soal di puisi. Dan itu belum saya rasakan. Selesai. Oke, terima kasih pada Fadilah ya. Jadi benar, jadi yang kita pelajari pada hari ini kita udah belajar tentang kingdom Monera, di mana sampai ke Archaeobacteria, Eubacteria dan ciri-cirinya ya, sampai ke kita mengerjakan soal evaluasi menggunakan Quizzes. Nah, Bapak harapkan nanti kalian senang dengan Quizzes dan bisa kita terapkan di mapel ataupun pembelajaran kita yang lain ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita pulang, tolong kemas dulu ya buku-bukunya, jangan ada yang tertinggal. Ya. Jika sudah, untuk sebelum kita pulang, yang mimpin doanya coba Rizky.
Ya, untuk memimpin doa kita sebelum kita pulang. Ya, silakan Rizky. Baik, terima kasih kepada Rizky karena sudah memimpin doa. Kita pulang. Nah, Bapak rasa sudah cukup untuk pada kita kali ini. Untuk selanjutnya, nanti kalian bisa mempelajari materi yang selanjutnya ya di bab bakteri di subbab bakteri yang baru. Nah, untuk itu Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Silakan pulang dari Angga. Oh. Oke, udah dikat ya.